Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Roban. Sintayong sebagai pelatih kepala Indonesia sedang menantikan semua pemain untuk berkumpul pada 27 Mei ini dan segera memulai latihan pada 28 pagi. Namun saya di sini tertarik untuk bisa berbicara ya dari jumlah pemain yang sudah dipanggil 22 itu, mungkin ada penambahan lagi karena regulasinya 23 pemain yang akan disetor sebelum menghadapi Irak pada tanggal 6 dan Filipina pada tanggal 11 Juni yang akan datang. Untuk formasi kira-kira apakah akan berubah dari apa yang sudah ditampilkan STY saat menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan di Jakarta pada bulan Maret yang lalu dan juga di Stadion Midin di Hanoi. Khususnya saya akan berbicara tentang pemain belakang. Ya, dengan tidak hadirnya Elkan Bagot, ini pemain terakhir yang tampil di Piala Asia di Qatar ketika berpasangan dengan Jordi Amat di sana dan Rizky Ridho. Dan kemudian dia tidak diambil oleh STY untuk menghadapi sisa pertandingan di grup F babak pra-Piala Dunia ini zona Asia. Nah, di belakang itu siapa yang akan tampil? Apakah kombinasi terakhir dengan format atau skema 3-4-3 ini akan terus berjalan lewat Jai Ises, Rizky Ridho, dan Justin Hubner? Karena 3 pemain ini yang tampil luar biasa ketika kita meraih 6 poin melawan Filipina, menang 1-0 di GBK dan menang 3-0 justru di kandang lawan. Kita memukul telak Vietnam di sana. Nah, 3 pemain ini yang selalu diandalkan oleh STY. Ya. Di sini tidak ada Bagot dan harapannya Jordi Amat ada di sana karena Jordi dipanggil. Nah, mampukah Jordi akan masuk lagi dalam persaingan ini seperti di Piala Asia kemarin? Karena Piala Asia kan JICS belum ada. Ya. Makanya pertanyaan itu selalu muncul, Jordi di tengah, ada Jai Ises dan juga Justin Hubner. Sehingga Rizky Ridho itu harus cadangan. Padahal Rizky Ridho adalah pemain yang sangat baik. Di U23 juga kemarin dia tampil luar biasa sebelum dia kena dengan kartu merah melawan Uzbek di semifinal. Ini pemain yang tidak tergantikan, Rizky Ridho sebagai kapten kesebelasan. Nah, di tim senior, jika Jordi dipasang di sana, maka sudah pasti ya pemain Persija ini Ridho akan duduk di bangku cadangan. Nah, itu yang kita akan tunggu ya. Bagaimana kepastian dari STY untuk memainkan 3 back dengan asumsi bahwa 3 pemain belakang yang akan tampilkan. Bisa juga sebenarnya dengan 4-2-3-1. Ini pola yang tidak pernah dimainkan oleh STY tentunya. Walaupun kita sebenarnya bisa bermain dengan hal demikian. Ya. Bukan 4-2-3-1 ini bagus. Berarti udah flat di belakang. Tapi harus bisa mengurangi 1. Kalau tidak ada 1, berarti Justin Hubner dan Jai Ises yang bisa dimainkan. Ya. Jika Verdong sudah selesai semua tuntas dan pengambilan sumpah, dia akan bermain tentunya di bek kiri. Tapi kalau tidak, bisa Pratama Arhan atau Sain Patinama yang ada di sana. Opsi lain adalah Nathan Cho. Oke? Nah, itu kalau bermain dengan 4 back, berarti di kanan Asnawi atau Sandy Walsh. Tapi kita bicara sekarang 3 back. Saya rasa STY tidak akan mengubah kalau melihat di pertandingan melawan Vietnam, kita begitu kuat, superior di sana. Bahkan Vietnam itu tidak mampu untuk bisa masuk lebih jauh ke kotak penalti kita. Kendati bermain di markas mereka di Midin Stadion ya di Hanoi, maka menurut saya ya Jai Ises yang tampil hebat bersama dengan Venezia dan sekarang bahkan sudah ke final untuk promosi ke Serie A menghadapi Cremonese. Jai akan bermain dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner ya. Dengan Jordi mungkin saja akan di bangku cadangan karena kemarin tanpa Jordi juga kan bagus. Nah, itu menurut saya 3 ini akan sangat kuat untuk bermain melawan Irak atau bermain melawan juga dengan Filipina. Sementara yang banyak juga bergulir ke permukaan ini untuk mempertanyakan Martin Paes ya, yang sekarang dalam cas terus ya dalam pengurusan proses dia. Apakah Martin Paes akan bermain? Saya sudah bilang kemarin di video saya, ini masih peluangnya masih ya, belum bisa ya. Ya boleh saya katakan 50-50 lah. Dia akan kalau itu cepat masuk ya dia akan bisa bermain ya. Sekarang kan digeber habis lagi dikebut oleh PSSI. Namun
satu kiper, kan baru 2 kiper yang ada, Adi Satrio dan Hernando Ari. Kalau tidak ada Pais, maka Hernando Ari yang menurut saya akan ditampilkan oleh STY. Tidak bisa diragukan lagi. Hernando akan menjadi bagian penting di belakang ya, di bawah Mistar. Ya, berdiri di depan 3 back ya, 3 back yang akan melapis dia yang saya bilang tadi. Ya, Ices, Rido dan Hopner. Satu, jika Pais tidak bisa masuk, ya, belum selesai, maka untuk mengisi di regulasi ini harus ada 3 kiper, ya, pasti kiper Borneo, menurut saya, ya, Nadeo Argawinata. Itu yang disiapkan, walaupun kita masih punya Muhammad Riyandi, ya, ada Sahrul Trisna di sana, tapi saya memilih Nadeo, tampil bagus bersama dengan Borneo, banyak penyelamatan yang dibuat oleh Nadeo dan dia pantas untuk bisa ada di bagian 3 kiper yang disiapkan. Nadeo terakhir bermain ketika kita kalah di Basra dengan 5-1 dari Irak. Saat itu Nadeo di bawah Mistar. Tapi ketika kita ke Filipina bermain di Rizal Memorial di Manila, yang masuk adalah Hernando Ari. Sampai di Piala Asia kemarin, ya masih Hernando Ari. Walaupun Nadeo pun mau menyusul, tapi Hernando Ari yang menjadi kiper utama. Dan STY pasti akan terus mempercayakan kiper Persebaya Surabaya ini untuk bermain di bawah Mistar. Jadi itu komposisi yang saya pastikan. Kalau kedepannya itu ya masih bisa berubah-ubah oleh STY. Meskipun 2 gelandang kita itu sudah pasti dengan Tom Hae dan Ivar Jenner. Ya. Meski juga Nathan Chow bisa dicoba sebenarnya. Tapi kan persaingan itu sangat ketat di tengah. Ya, kalau bermain dengan 3-4-3, gaya khas atau yang disukai oleh STY, pasti 4 gelandang ini ya mendorong di kiri dan kanan. Asnawi bisa di kanan, atau Arhan, ada Sain bisa di sana, atau Verdong kalau sudah selesai bisa aja, atau langsung dengan Nathan Chow. Nathan Chow juga bisa bermain di kiri, tapi Nathan Chow tuh bisa bermain di tengah. Jika Ivar bermain kurang begitu bagus, bisa aja diganti sebagai super sub, bermain di babak kedua lah Nathan Chow, ya. Tapi Ivar mungkin akan mendapatkan tempat pertama untuk bisa menampingi Tom Hae. Ya, kalau kita bicara dengan ini ya, itu belum, ya kita lihat aja nanti. Di depan Ragnar sudah pasti satu posisi dapat. Ya, Marcelino, ya saya pikir Marcelino juga ini akan masuk untuk berada di depan. Rafael Struijk juga akan masuk. Walaupun kita masih punya Jakob juga yang bisa diandalkan di kanan, tapi Marcel adalah pilihan tepat yang selalu diandalkan oleh STY. Tapi semua akan berpulang ke STY aja. Cuma saya dalam konten ini ingin melihat aja di belakangnya 3 pilar utama yang pasti, ya. Karena kan bersaing dengan ada Jordi, ya. Tapi tidak menutup kesempatan juga Jordi akan main. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau ada Jordi kan Rido yang harus bisa istirahat, ya. Atau bahkan mungkin Justin Hopner yang bisa istirahat dengan Rido dimainkan lebih dulu. Tapi Jaises adalah kunci yang ada di belakang yang tetap akan dipakai setelah dia tampil luar biasa dalam 2 pertandingan menghadapi Vietnam. Nah, demikian teman-teman, saya berbicara dengan lini belakang kita. Ya, kemudian sambil kita menunggu di next video tentang pemain-pemain yang sudah akan masuk nantinya berkumpul dan mulai latihan, karena kita akan berhadapan dengan Tanzania, ya, untuk pertandingan uji coba pada tanggal 2 di Stadion Madia sebelum kita menghadapi Irak. Semoga semua berjalan dengan lancar, pemain-pemain tidak bermasalah, tidak dirundung dengan cedera, yang menghindari dari cedera, dan kita bisa fokus menghadapi Irak, karena kita harus menang, harus dapat 3 poin menghadapi Irak nantinya, sehingga membawa kita lolos ke putaran ketiga. Dengan saya Bung Ropan berbicara, ciao.